Halo Sobat Estrusmania, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini berbeda dari topik video-video sebelumnya ya. Karena pada kesempatan kali ini tuh Mimin ingin memberikan informasi tips seputar komputer. Bagi kaum mending pilih rakit PC atau laptop ya. Pas kebetulan juga Mimin kemarin habis rakit PC, jadi mending pilih mana ya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah, sebelum kita membahas mending pilih mana, rakit PC atau laptop, mari kita ketahui dulu plus minus dari laptop ataupun PC. Nah, kelebihan laptop itu yang pertama praktis atau portable ya, maksudnya itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang kedua itu lebih irit daya. Dengan performa yang setara PC, lebih irit daya. Nah, ini maksudnya gimana, Min? Mari kita coba nonton video berikut ini ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, untuk main game Witcher 3 RTX 4090 laptop ini kita asumsikan setara performanya dengan RTX 4070 Ti ya. Meskipun ya agak beda jauh sedikit performanya ya. RTX 4090 ini memakan daya listrik ini sebesar 163 watt ya teman-teman. Sedangkan 4070 Ti dengan asumsi performa yang hampir mirip itu TDP-nya lebih boros listrik ya teman-teman. Ini di sini tertulis 240 watt. Ternyata lumayan ya selisih listriknya ini. Tapi tentunya ini harus dibayar mahal dengan harga laptop yang harganya itu lumayan mahal ya teman-teman. Bayangkan RTX 4090 laptop ini harganya berapa? Bisa mungkin ya kalau untuk PC itu sudah dapat spesifikasi yang rata kanan ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Kelebihan laptop yang selanjutnya itu tidak memerlukan UPS ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri UPS itu kalau di komputer itu berfungsi ketika mati listrik, sehingga komputer itu masih diberikan waktu untuk menyala beberapa lama kemudian ya. Jadi kita itu bisa save data gitu, bisa mematikan komputer secara manual gitu. Kalau laptop karena ada baterai dan irit daya, jadi tidak memerlukan UPS ya teman-teman. Nah, baik, kita sekarang bahas kekurangan laptop itu apa. Yang pertama, laptop itu susah untuk di-upgrade ya teman-teman. Bayangkan kalau biasanya laptop itu mulai dari CPU-nya, RAM-nya atau GPU-nya itu biasanya sudah tertanam ya teman-teman. Meskipun ada juga yang laptop itu bisa dibongkar pasang CPU-nya atau RAM-nya gitu, tapi kebanyakan sih yang sudah tersolder ya teman-teman, jadi sudah tidak bisa dibongkar pasang lagi ya. Atau biasanya itu laptop itu yang bisa di-upgrade itu ya paling cuma storage-nya, kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Nah, kekurangan laptop yang selanjutnya itu suku cadang yang mahal. Bayangkan teman-teman ya, kalau misalnya laptop rusak monitornya, itu sudah setara dengan monitor 18 inch PC ya, bahkan lebih mahal lagi kalau dihitung dengan ongkos perbaikannya. Bahkan rusak keyboard aja, untuk memperbaiki keyboard laptop itu mungkin bisa 4 kali lipat dari keyboard PC mungkin harganya ya teman-teman. Jadi mahal sekali ya teman-teman. Nah, yang berikutnya itu biaya maintenance yang mahal. Maksudnya begini teman-teman, ketika laptop itu rusak satu, otomatis rusak semuanya. Maksudnya itu apa? Misalnya laptop dengan CPU, GPU dan RAM tanam, ketika rusak mobonya saja otomatis rusak semuanya teman-teman gitu. Beda halnya dengan PC misalnya. Kalau PC rusak mobonya saja, mungkin mobonya bisa diganti dengan yang baru, yang lainnya jadi
bisa bekerja normal kembali. Sedangkan kalau laptop tidak bisa, karena komponen-komponen dalam penyusun laptop itu posisinya sudah tersolder ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seandainya rusak aja itu sangat mahal sekali ya teman-teman, kerugiannya itu. Nah, baik, kita lanjut. Yang selanjutnya, kelebihan PC itu apa sih? Nah, kelebihan PC yang pertama itu yang pertama, dengan performa yang sama dari harga PC lebih murah itu daripada laptop gitu. Jadi misalnya dengan harga 50 juta itu mungkin sekarang itu sudah bisa merakit RTX 4090 dengan i9 generasi ke-14 ya, dengan harga 50 jutaan, mungkin 50 jutaan lebih sedikit. Nah, sedangkan kalau laptop mungkin itu harus lebih mahal lagi. Mungkin RTX 4090 laptop itu kalau tidak salah di kisaran harga 60 sampai 70 juta. Jadi lumayan mahal ya teman-teman gitu. Nah, kelebihan PC yang kedua itu performanya lebih tinggi dari seri laptop. Nah, kita untuk membuktikan itu semua, mari kita coba nonton video berikut ini. Nah, ini kita bisa lihat, ini yang di sebelah kiri RTX 4090 laptop, yang sebelah kanan itu RTX 4090 desktop ya teman-teman. Kita bisa lihat ini meskipun sama-sama RTX 4090, tapi terdapat perbedaan performa dari RTX 4090 laptop dan RTX 4090 desktop. Kita lihat di sini RTX 4090 laptop ini untuk bermain game RDR2 di setting rata rata kanan atau medium ya, ini hanya mendapat 80 fps teman-teman, sedangkan yang desktop bisa 126 fps. Jadi beda ya, meskipun sama-sama RTX, tapi versi mobilenya itu lebih rendah performanya teman-teman, meskipun lebih irit daya juga. Terus game-game yang lain juga sama ya begitu. RTX 4090 desktop itu lebih kencang ya dari versi mobilenya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kita kembali lagi ya. Nah, kelebihan PC yang berikutnya itu lebih upgradable. Maksudnya itu apa teman-teman? Maksudnya itu ini lebih mudah untuk di upgrade ya. Misalnya dengan soket yang sama, mungkin chipset yang bisa mobonya itu CPU-nya bisa diganti dengan yang lain gitu, atau mungkin GPU-nya gitu, atau mungkin RAM-nya, storage-nya, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, terus yang kelebihan yang selanjutnya itu maintenance lebih terjangkau daripada laptop. Ya, maksudnya ya itu yang seperti Mimin sudah sampaikan sebelumnya, kalau misalnya rusak satu komponen aja, nah komponen itu bisa dibelikan dengan yang baru dan bisa dipasang ya teman-teman begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu jelas lebih mudah untuk diservis gitu, karena cuman bongkar pasang doang gitu. Beda halnya dengan laptop, kalau rusak ya harus harus dites gitu. Kalau komputer hanya dikanibalin part-partnya, itu nanti ketahuan rusaknya itu di mana, hanya dengan mengkanibal komponen-komponen dalam PC-nya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kekurangan PC yaitu yang pertama harus menggunakan UPS teman-teman gitu. Beda halnya dengan laptop. Kalau laptop memakai baterai karena irit daya ya teman-teman. Kalau PC ini dia cenderung rakus daya gitu, sehingga harus menggunakan UPS ya kalau terjadi mati lampu gitu. Dan UPS itu biasanya tidak tahan sampai berjam-jam, paling hanya beberapa menit, hanya untuk supaya kita bisa men-save data dan mematikan komputernya ya teman-teman. Dan kekurangan PC yang selanjutnya yaitu tidak praktis, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Sama seperti kalau misalnya ada tugas
kampus atau kuliah itu tidak bisa menggunakan PC kalau misalnya mau kerja kelompok di rumah teman, jadi harus menggunakan laptop. Nah, yang selanjutnya tips memilih laptop atau PC. Yang pertama itu menentukan budget gitu. Ini budget teman-teman, ini budget mepet atau budget sultan. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu sultan gitu, sebenarnya teman-teman bisa langsung membeli barangnya tanpa harus menonton video ini sebenarnya gitu. Nah, kalau Mimin sih lebih kalau misalnya teman-teman memperhitungkan biaya maintenance dan upgradable, Mimin lebih menyarankan untuk merakit PC ya, karena sudah disebutkan tadi kalau maintenance rakit PC itu lebih murah dan terjangkau. Bahkan mungkin user-user pemula itu sebenarnya bisa untuk mengetahui komponen komputer mana yang rusak. Dan rakit PC itu lebih upgradable. Maksudnya apa? Dia itu lebih slotnya itu bisa dibongkar pasang gitu. Misalnya kalau mau upgrade storage itu mungkin lebih banyak karena PCIe nya bisa di-upgrade untuk riser untuk memasang storage yang baru. Nah, yang selanjutnya itu kebutuhannya apa gitu. Misalnya game saja kah? Atau ada campur-campur macam Mimin ini Filmora gitu, editing gitu plus game gitu. Nah, kalau game saja mungkin teman-teman bisa memilih GPU dari AMD. Nah, sedangkan kalau editing atau game gitu campur-campur atau streaming, mungkin teman-teman bisa melirik GPU Nvidia ya dengan atau ARC ya dari Intel gitu. Nah, kenapa editing ini tidak disarankan untuk maksudnya GPU AMD ini tidak disarankan untuk produktivitas seperti editing gitu. Nah, teman-teman bisa mungkin lihat video berikut ini ya. I love Envato Elements because it has everything I need in one place. It has videos, it has Mungkin durasi render akan lebih cepat kalau VGA dapat bekerja penuh. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman. Ini penggunaan GPU AMD RX 580. Ini kalau kita lihat, nah ini rebahan ya teman-teman. Meskipun sudah dalam keadaan render, tapi ini rebahan teman-teman. Dia tidak GPU usage-nya itu tidak naik ya teman-teman gitu. Padahal kalau GPU usage-nya seandainya naik, mungkin kecepatan render itu akan maksimal ya teman-teman. Tapi ini setelah digunakan dia malah rebahan ya teman-teman. Itu mengapa GPU AMD itu tidak disarankan untuk editing ya teman-teman gitu. Tidak seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu apakah teman-teman itu adalah orang yang suka bepergian? Kalau misalnya teman-teman itu hobinya atau suka traveling, Mimin sih lebih merekomendasi untuk melirik laptop ya, karena sudah jelas laptop itu bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, ini Mimin mau merekomendasikan kalau teman-teman ingin membeli laptop di kisaran harga 10-15 juta, mungkin teman-teman bisa melirik ini. Mimin juga sudah menyiapkan link di deskripsi, jadi silahkan saja bagi siapa saja kalau mau check out. Nah, ini yang dari MSI ya teman-teman. Dari MSI ini dengan harga 10 juta lebih itu sudah bisa mendapatkan laptop iCore 5 generasi 11 dengan GPU RTX 3050 pun. Lumayan terjangkau ya. Sedangkan di harga hampir 14 juta itu bisa mendapat RTX 4060. Bayangkan di merek lain mungkin atau di merek-merek lain gitu seperti Asus atau Lenovo itu mungkin harganya lebih tinggi ya. 15-20 jutaan mungkin, ini hanya 14 jutaan kurang malah begitu.
Nah, kalau untuk rekomendasi laptop harga 5 jutaan, mungkin teman-teman bisa melirik yang satu ini ya, Ryzen 3 5300U. Terserah mau pilih yang mana ini. Tapi yang 5000 series ya teman-teman, karena yang 3000 series itu iGPU-nya itu tidak sekuat tidak sekenceng yang 5000 series ya teman-teman. Terus kita misalnya yang 16 GB RAM, 256 GB storage. Nah, dengan harga 5,8 juta teman-teman bisa memiliki laptop Ryzen 3 5300U dengan RAM 16 GB, storage 256 GB. Ini cukup terjangkau ya. Nah, untuk performa laptop 5 jutaan ini gimana, Min? Apakah bagus? Nah, mari kita saksikan video yang satu ini ya, teman-teman. They're coming straight in. Trust me. Nah, ini perbedaan antara Ryzen iGPU yang 5000 series dengan yang 3000 series. Nah, itu performanya gimana, Min? I've got Apakah lebih bagus yang 5000 series atau yang 3000 series gitu? Nah, ini kita bisa lihat ya. Yang di sebelah kiri itu 5000 series, yang di sebelah kanan itu 3000 series. Ternyata masih bagus yang 5000 series iGPU-nya. Tentunya ini berlaku juga kalau kita menggunakan laptop ini untuk produktivitas, karena iGPU-nya lebih kencang ya, sehingga mungkin kecepatan rendernya akan semakin cepat tentunya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin merakit PC ya, Mimin sudah sediakan list acuan harga komponen-komponen dari PC ya. Teman-teman bisa mendownloadnya. List rakitan PC-nya itu sudah mempertimbangkan pasangan chipset MOBO, soket, dan prosesor yang digunakan, dan tingkatan bottleneck-nya dengan part yang lain ya, seperti GPU. Jadi teman-teman sekalian jangan ada yang merasa takut ya apabila list part-partnya tidak cocok gitu. Nah, untuk listnya Mimin sudah sediakan di link deskripsi ya. Teman-teman bisa mengunduh dan meraciknya. Nah, kita lanjut ke kalau teman-teman ingin merakit PC gitu. Nah, ini Mimin merekomendasikan prosesor PC kalau teman-teman mencarinya di budget 2 juta ke bawah. Ini teman-teman bisa melirik prosesor yang satu ini. Nah, Ryzen 5 5600 dengan harga 1,6 juta ya, tray. Ini saya juga pas kebetulan dulu waktu pas rakit PC, ini Mimin beli di sini ya teman-teman, murah, lumayan murah gitu. Ini kalau di Intel setara dengan iCore 5 generasi ke-12 ya teman-teman. Cuman iCore 5 itu harga barunya kalau teman-teman ambil yang box itu harganya lumayan mahal ya teman-teman, bisa di harga 2 juta lebih. Sedangkan kalau teman-teman ambil Ryzen 5 5600 yang tray itu teman-teman bisa mendapatkan di harga 1,6 jutaan gitu. Tapi ini tentunya belum dengan fan ya teman-teman. Kalau fan itu teman-teman bisa pilih sendiri, mulai dari harga 100 ribuan sampai mungkin kalau mau ambil water cooling mulai dari 400 ribuan yang radiator satu kipas teman-teman. Nah, ini Mimin merekomendasikan GPU card di bawah 5 juta. Kalau teman-teman punya budget lebih, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar gitu. Tapi ini Mimin merekomendasikan jika teman-teman mencari GPU card di bawah 5 juta, mungkin teman-teman bisa melirik GPU yang satu ini ya. Nah, ini dia GPU-nya RTX 4060 dengan harga 4,8 jutaan. Teman-teman sudah bisa memiliki RTX 4060 dari Zotac ya. Nah, RTX 4060 ini kalau di AMD itu setara dengan RX 6700 XT ya. Cuman sayangnya RX 6700 XT ini dia lebih boros daya 100% ya. 200% maksudnya. Jadi dia lebih boros daya
dan performanya itu hanya kalau untuk di game hanya selisih 20% lebih kencang ya begitu. Jadi kurang worth it kalau kita melirik kompetitornya AMD ya. Nah yang selanjutnya Mimin ada rekomendasi PSU 550 watt itu dari XPG ya. Nah dengan harga 700 ribuan ya, ini teman-teman bisa mendapatkan PSU ini. Nah kenapa Mimin menyarankan power supply dari XPG ini? Karena menurut informasi yang Mimin dapatkan ya, PSU ini tuh proteksinya banyak ya. Jadi semakin bagus, semakin banyak proteksinya, maka ada kemungkinan PSU ini bisa menjaga komponen komputer itu bertahan lama ya. Kita bisa ke websitenya. Nah ini dia, kita bisa lihat ya, PSU 550 watt dari XPG ini itu memiliki 8 proteksi ya. Ada over voltage proteksi, maksudnya itu kelebihan tegangan ya, over power proteksi, short circuit proteksi, over current proteksi, dan masih ada 4 lagi nih, apa ini ya. Nah sedangkan kalau di power supply lain itu hanya sedikit ya, bahkan 5 atau 6 mungkin gitu. Jadi lebih bagus XPG nih ya. Coba kita lihat yang dari MSI ya. Nah ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cuman sedikit ya, masih lebih bagus dari XPG ini ya. Untuk storage ini kalau Mimin pikir dari mulai hard disk, SSD SATA, NVMe Gen 3 atau NVMe Gen 4 atau Gen 5 bahkan. Ini kalau dilihat-lihat ini masih lebih worth NVMe Gen 3 ya. Kenapa bisa begitu, men? Nah, ini kita bisa lihat ya. NVMe Gen 3 di 2 TB itu harganya sekitar 1,3 jutaan gitu. Sedangkan SSD SATA yang 2 TB itu harganya itu kalau nggak salah ya, itu harganya malah ada yang bahkan lebih mahal, ada yang bahkan harga yang paling murah itu, wah iya kayaknya harga SSD SATA itu bahkan bisa lebih mahal daripada NVMe Gen 3. Jadi sangat kurang worth it ya teman-teman kalau untuk SSD SATA sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan di suatu saat SSD SATA itu mungkin worth it ya, setara dengan hard disk, harga-harga hard disk yang sekarang ini gitu. Tapi tidak tahu kapan itu harganya bisa setara hard disk yang sekarang gitu. Kalau hard disk, kalau Mimin pikir kayaknya sudah kurang worth it ya, karena tingkat keawetan, durabilitas dari hard disk itu tidak seawet dari NVMe ya atau SSD SATA gitu, meskipun harganya murah gitu. Tapi kecepatannya juga berpuluh kali lipat dari NVMe Gen 3 ya. Jadi sangat kurang worth it kalau di kondisi sekarang. Nah, ini jika teman-teman mendownload list acuan harga komponen-komponen PC yang Mimin sediakan di link deskripsi. Nah, ini mungkin datanya ya. Nah, karena kemarin Mimin baru saja rakit PC, nah ini Mimin ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya untuk casing. Mimin lebih menyarankan untuk casingnya itu lebih baik kebesaran daripada tidak muat sama sekali, terutama yang GPU 3 kipas gitu. Karena GPU 3 kipas itu tidak muat di case micro ATX ya, atau bahkan ATX juga pas-pasan kadang-kadang gitu. Jadi lebih baik beli casing itu yang kebesaran daripada kesempitan gitu.
Nah, yang casing yang full ATX itu contohnya seperti Venom RX Gen Zero ya teman-teman. Gitu. Nah ini teman-teman bisa baca saja sendiri gitu. Mulai dari RTX 4090 full set itu harganya berapa gitu, sampai yang paling bawah yang Mimin rekomendasikan gitu. Oke baik, mungkin sekian video yang Mimin bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Kedepannya mungkin Mimin bakalan upload rekomendasi PC gaming ya, dan rakitan PC untuk editing beserta dengan proses perakitannya ya teman-teman mungkin. Nah mungkin kedepannya setelah itu Mimin bakalan bahas tutorial tentang apa ya. Tolong dong komentar kalian di bawah.